Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya Denny Ramdhani dari kelas PAI 4C izin membuat video untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam proses menjawab, saya dibantu dengan sumber jurnal, artikel, bahkan internet sebagai pemantik yang dikolaborasikan dengan hasil refleksi analisis yang dilakukan oleh saya sendiri. Langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya mengenai demokratisasi pendidikan. Di sini saya menjawab, demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang. Karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan ini, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Dalam penerapan prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan ini, dalam konteks Islam sendiri, itu demokratisasi pendidikan dalam prinsipnya tentunya berpaku pada prinsip demokrasi dalam Islam. Atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Nah, demokrasi dalam pendidikan Islam ini menurut salah satu ahli yang bernama Rama Yulus dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Alasannya karena Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau pembelajaran. Nah, peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat. Jadi semuanya sama dalam mata demokratisasi pendidikan Islam. Karena penyelenggaraan pendidikan itu dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Maka dalam konteks demokratisasi pendidikan Islam ini semua bersifat sama. Maka hasil pemantik dari salah satu literatur jurnal ini menyebutkan bahwa prinsip yang dianut itu dalam intinya itu semuanya sama. Nah, dalam implementasinya tentunya ada sebuah tantangan. Maka di sini saya mengambil dari salah satu jurnal tantangan utama dari demokratisasi di era digital saat ini, yaitu media sosial atau teknologi itu bersifat bermata dua. Artinya tantangan utamanya itu arus informasi yang sangat cepat menjadikan adanya giringan opini yang bisa menyebabkan seseorang itu baik pendidik ataupun peserta didik menjadi fanatik. Lebih dari itu, teknologi bisa menciptakan adanya ketidaksetaraan akses dalam menggunakannya. Sehingga yang dikhawatirkan itu beberapa peserta didik mengalami ketertinggalan dalam mengembangkan keterampilan partisipasifnya. Melihat fenomena saat ini, terkadang ada pula pendidik yang masih berpikir secara tradisional dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini juga menjadi tantangan utama. Pada akhirnya, pemahaman terhadap era digital pun menjadi minim atau rendah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, mengenai konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Di pertanyaan itu bagaimana mensintesiskan konsep Ibnu Khaldun diaplikasikan terhadap kurikulum saat ini dan ketika kita seolah-olah mengajar di sekolah SMP. Nah, secara subjektif sendiri untuk mensintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka bisa dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Dari model pembelajaran ini akan tercipta akal yang dilatih
sekaligus pengkolaborasiannya dengan adab, tentang sejauh mana peserta didik itu mengikuti pembelajaran yang ditugaskan. Jadi kan model pembelajaran kooperatif dan kontekstual itu guru menginstruksikan murid di sana dilatih untuk berpikir dan di sana tersimpan adab. Apakah murid itu mengikuti aturan yang telah diperintahkan dan disepakati bersama dengan gurunya ataupun tidak? Maka di sana konsep Ibnu Khaldun bisa diterapkan. Selanjutnya untuk untuk pengaplikasiannya pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP bisa dilakukan menggunakan metode partisipasif dan pembelajaran berbasis masalah atau project based learning. Nah, kedua metode ini akan mendukung kedua model pembelajaran tadi dan akan mencapai tujuan yang diharapkannya, yaitu melihat esensi dan manifestasi dari akal dan adab para peserta didik yang merupakan konsep dari Ibnu Khaldun itu sendiri. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Nomor 3 ini mengenai pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya menjawab, dalam menghadapi dekadensi moral yang kian hari kian naik, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains bagi saya itu sangat signifikan dan relevan untuk dilaksanakan. Sebab dengan pemikiran demikian bisa mencetak generasi muda yang soleh atau solehah secara sosial dan bisa berkontribusi pada kemajuan di tengah masyarakat. Dalam subjektif pribadi saya, dekadensi moral bukan hanya berada di kalangan generasi muda saja. Ternyata yang saya refleksikan, dekadensi moral pun berada di orang-orang dewasa. Seperti misalnya orang dewasa yang mengalami fanatik terhadap ilmu agama ataupun fanatik terhadap ilmu sains. Maka dengan memahami, mengalami dan mendalami pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kita akan terjauhkan dan seseorang akan dijauhkan dari kepribadian fanatik. Maka mereka akan berpikir secara komprehensif. Dari sini sangat penting sekali pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk dilaksanakan dan masih relevan pada saat ini. Untuk mendesain pembelajaran PAI yang dilakukan dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bisa dilakukan dengan mengkombinasikan keduanya. Misalnya, mata pelajaran biologi yang dipahami secara mendalam oleh pandangan agama ataupun mengadakan riset ilmiah yang bisa menciptakan nilai-nilai moral. Selanjutnya, nomor 4. Pertanyaannya seputar pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini saya menjawab, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pentingnya akhlak dan sikap rendah hati kepada guru, tentunya ini bukan hanya dalam pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja ya berlakunya, tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menekankan sekali terhadap akhlak dan sikap rendah hati kepada guru. Maka ini sangat signifikan dan relevan sekali di era saat ini. Hal ini diperkuat dengan adanya konsep pendidikan karakter yang dilakukan oleh beliau. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa dibuktikan sangat menekankan kepada akhlak dan hormat ataupun rendah hati kepada gurunya, yaitu diperkuat dengan adanya konsep pendidikan karakter yang dikemukakan oleh beliau. Bahkan beliau mengarang kitab Adab al-Alim wal Muta'alim yang mengambil inspirasinya dari kitab Tadhkiratul al-Sami wal Mutakallim karangan Ibnu Zamah al-Qilani. Nah, di dalam kitab ini menjelaskan konsep terkait moralitas, pendekatan dan mode dalam pengajaran yang sesuai dengan etika Islam, sehingga pengetahuan yang telah didapat akan bermanfaat serta mempunyai nilai keberkahan di dalamnya. Peserta didik pun akan menginternalisasikan moralitas Islam dalam kepribadian. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mengawali kitab ini dengan penjelasan merujuk pada Al-Quran dan hadis yang selanjutnya diuraikan secara luas dan menyeluruh. Nah, dari pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, untuk mengatasi krisis keteladanan pada seorang guru, saya sendiri merefleksikan bahwa keteladanan seorang guru bisa diatasi
dengan bagaimana seorang guru harus mengetahui tugas beliau itu bukan hanya mengajar saja, melainkan tugas seorang guru itu lebih daripada itu, seperti mendidik, melatih, dan bagaimana caranya seorang guru itu menjadi pusat yang positif atau suri teladan yang baik sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat juga, secanggih apapun teknologi kita saat ini, itu tidak akan bisa menggantikan peran seorang guru. Maka apa artinya ketika seorang guru hanya tugasnya mengajar saja? Apa bedanya seorang guru dengan teknologi? Kalaupun memang tugasnya hanya mengajar saja, maka seorang guru harus lebih daripada itu, yaitu yang tadi sudah disebutkan, harus menjadi pusat perhatian yang positif, harus menjadi suri tauladan yang baik, dan tugas guru mendidik, melatih, dan lain-lainnya. Maka dari itu bisa menghasilkan karakter yang baik dan prestasi yang positif. Itu jawaban nomor 4. Selanjutnya jawaban nomor 5 mengenai purifikasi ajaran Islam yang dikemukakan oleh Ahmad Dahlan, salah satu tokoh besar Persatuan Islam. Purifikasi ajaran Islam melalui sistem pendidikan ini sangat relevan atau tidaknya tergantung penerapannya. Kalau dalam penerapannya tidak ada cara yang sarkasme atau tidak dengan melalui proses kekerasan, maka sistem pendidikan purifikasi pada ajaran Islam ini relevan untuk diterapkan, bahkan signifikan dalam proses pelaksanaannya. Alasannya, sebab pegangan utama dari ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pemikiran Ahmad Hasan sendiri, beliau berpendapat bahwa nasionalisme itu adalah bagian dari kaufinisme atau mengagungkan paham kesukuan. Maka Ahmad Dahlan memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain, yaitu lebih berhaluan pada pandangan internasionalisme dalam Islam yang menghendaki Islam sebagai asas utama dalam pergerakan umat Islam. Maka Ahmad Hasan sendiri menjelaskan bahwa negara Islam dibangun berdasarkan undang-undang yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, gitu. Nah, melihat dari pemikiran Ahmad Hasan ini yang dikemukakan oleh beliau, berarti beliau ini menunjukkan atau mendukung pada konservatisme dalam pendidikan. Sebab beliau sangat berpegang teguh pada teks-teks suci dan tidak mengambil atau terkontaminasi dari interpretasi yang lain. Jadi berpegang teguh sekali pada Al-Quran dan hadis, tidak mengambil ijma dan qiyas, gitu. Kalaupun mengambil, harus dikritisi terlebih dahulu, yang mana bertujuan melihat apakah ini sesuai dengan Al-Quran atau hadis atau tidak, gitu. Nah, tetapi meskipun mendukung konservatisme, pada sisi lain pun pemikiran Ahmad Hasan ini memantik reformisi yang dibuktikan dengan adanya pemegangan prinsip pada ajaran Islam yang murni saja. Itu jawaban nomor 5. Jawaban nomor 6 mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dijelaskan mengenai ketiganya ini merupakan pilar dalam pendidikan. Saya menjawab, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan ketiga unsur yang bersifat komplementer yang berperan signifikan dalam hal apapun, termasuk dalam membuat kerangka dasar pendidikan. Ketiganya sangat bisa dijadikan landasan rancangan visi misi dalam pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Dalam pengimplementasian rancangan ketiganya, perlu diketahui bahwa dalam pendidikan Islam, seluruh komponen dan unsur-unsurnya mengarah dan berpatokan pada ajaran Islam. Kita rincikan satu-satu. Yang pertama, ontologi sendiri ini dimulai atau mempersoalkan sesuatu yang ada atau hakikat. Biasanya mempersoalkan pertanyaan apa. Contohnya, pertanyaan apa itu pendidikan agama Islam. Dalam konteks ontologi sendiri, rancangan dasar pembentukan visi misi ini dengan adanya ketauhidan dan mencetak peserta didik yang beriman. Itu mengenai ontologi yang bisa dijadikan gambaran untuk membuat rancangan visi misi dalam pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, epistemologi, yang mana mempersoalkan pertanyaan bagaimana.
Contohnya bagaimana dalam pendidikan agama Islam. Dalam fase epistemologi ini ialah pengembangan dari unsur ontologis. Jadi masih ada keterkaitannya. Pada epistemologis ini diperdalam mengenai hakikat pendidikan Islam yang benar-benar menjadi corak di dalamnya. Gitu. Jadi lebih kepada keilmuan epistemologis itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu aksiologi. Pada fase ini mempersoalkan pertanyaan untuk apa. Contohnya, untuk apa pendidikan agama Islam itu? Pada aksiologi ini merupakan fase terakhir untuk melengkapi keduanya, yaitu ontologi dan epistemologi. Gitu. Nah, dalam aksiologi sendiri menyangkut manfaat dan kegunaan yang bisa dilakukan. Maka aksiologi dalam pendidikan agama Islam ini mencakup segala kegunaan dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Dari ketiga pilar ini bisa dirancang visi misi pendidikan agama Islam. Selanjutnya nomor 7 mengenai pemikiran Syed Naqib Al-Atas. Nah, pemikiran Syed Naqib Al-Atas sangat kental dengan mendahulukan adab, sehingga beliau menawarkan konsep ta'dib. Konsep ini jika disandingkan dengan tujuan nasional pada saat ini sangat relevan dan tentunya sangat signifikan. Sebab pendidikan nasional pun menekankan pada pengembangan keterampilan, pembentukan karakter dan kepribadian yang baik melalui pendidikan, baik secara umum ataupun pendidikan agama Islam. Menurut Al-Atas, yang dimaksud dengan adab itu ialah tujuan mencari pengetahuan itu sendiri. Maka implementasikan pada pendidikan nasional ini masih keterkaitan antara pemikiran Syed Naqib Al-Atas dengan pendidikan nasional ini. Selanjutnya, untuk menerapkan pada rancangan RPP pendidikan agama Islam bisa dengan memasukkan kegiatan yang mempromosikan nilai positif seperti kesabaran, empati, tanggung jawab, dan menyediakan fasilitas kepada peserta didik untuk bisa berpikir kreatif dan kritis. Selanjutnya yaitu nomor 8, nomor yang terakhir di sini membahas tentang pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, dalam pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini sebetulnya masih sama ya, beliau terinspirasi dari pemikiran Syed Naqib Al-Hasan. Nah, di sini yang ditanyakan itu tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, Ismail Raji Al-Faruqi ini beliau berpendapat bahwa adanya keharusan untuk memadukan ilmu agama dan ilmu modern yang diadopsikan dari barat. Dalam pengaplikasiannya bisa dilakukan model pembelajaran problem based learning dengan meriset tentang aspek ekonomi, misalnya contohnya ya, dengan mempelajari prinsip-prinsip berdagang sesuai ajaran Islam, dan bisa diberikan tugas pengamatan tentang hal-hal yang termasuk riba, yang mana riba ini memang diharamkan dalam agama Islam. Lebih dari itu, peserta didik bisa lebih dalam mengamati permasalahan tentang mengapa berdagang itu dihalalkan dan riba itu diharamkan. Dari pengamatan ini, selain aspek ekonomi yang diterapkan, yang didapatkan, maka aspek psikologi, bukan psikologi tetapi sosiologi secara sosial pun diterapkan gitu. Mungkin ini saja jawaban dari saya dari nomor 1 sampai nomor 8. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.